Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Cikutra dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan seluruh keberadaan kita, dan tinggalkan dulu segala aktivitas yang mengganggu supaya ibadah kita benar-benar menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Ibadah ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, rahmat serta sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami itu boleh menyukakan hati Tuhan, dan kami boleh mendapatkan berkat melalui setiap firman yang boleh kami terima ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ya Tuhan. Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang menyertai segala sarana yang ada, Tuhan yang boleh menyucikan ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan hati kami boleh dikuatkan melalui pujian kami, melalui persembahan pujian, melalui setiap firman, dan ibadah ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, pujian dan penyembahan akan dipimpin oleh Ibu Ria dan Saudara Randy. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kami percaya meskipun kita berada dalam rumah masing-masing, tapi hati kita tetap menyembah dan memuliakan Tuhan. Meskipun kita tidak beribadah di gereja secara fisik, tapi saya yakin dan percaya bahwa tubuh kita, hidup kita, dan diri kita itu adalah gereja yang seutuhnya, gereja yang sebenarnya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, mengundang Roh Kudus hadir, pribadi lepas pribadi. Kita sama-sama sembah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami mau menyembah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang sungguh besar, Allah yang sungguh besar. Satu hal yang ku rindu Tuhan, satu hal yang kami rindu Tuhan, hanya berdiam di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan satu hal yang kami rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam Tuhanku. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku berdiam di dalam Tuhanku. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang daripada 1000 hari di tempat lain.
menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Sama-sama kita pujikan satu hal yang kami rindu. Oh Yesus, hanya Kau. Mari jemaat Tuhan, sembah yang besar, sembah yang luar biasa. Tuhan Yesus, siapa kami Tuhan? Terima dulu kasih, terima kami di dalam rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada hadirat Tuhan yang kuasa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang daripada 1000 hari di tempat aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sembah Dia Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua dalam masa raya Pranata ini, ada sukacita Tuhan yang ada damai sejahtera Tuhan yang mari jemaat Tuhan meskipun ada di rumah masing-masing, aku letakkan kanan saudara di dada, karena kami mau sembah Tuhan sembah Yesus. Dan menikmati semua kemurahan. Beri kemuliaan Allah kita yang besar, yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tetap semangat memuji Tuhan karena hadirat Tuhan hari ini hadir di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dan sukacita Tuhan boleh mengalir karena kita surga saat ini sedang bersorak memenuhi kita semua, memberi sukacita kita semua. Mari sama-sama memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama, kita surga bertemu.
surga bergema, hari Raja mulia, damai dan sejahtera, bumi dalam bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta memaklumkan kabar lahir Raja. Kita sorga bergema, lahir Sang Damai. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, bumi dalam bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta memaklumkan kabar lahir Kristus Sang Damai. Kita sorga bergema, lahir Kristus Sang Damai. Kita sorga bergema, lahir Kristus Sang Damai. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak bersama. Kita sorga bergema, lahir Kristus Sang Damai. Kita sorga bergema, lahir Yesus Sang Damai. Lahir Yesus Sang Damai. Amin. Kalau kita sorga bergema, itu dia lahir Yesus Sang Damai bagi kita. Bapak Ibu Saudara kasih, meskipun kita ada di dalam rumah, kami percaya bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada hadirat Tuhan. Hari ini mari kita siapkan hati kita, pribadi kita untuk menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang gak pernah tinggalin kita. Bapak Ibu, meskipun Bapak Gembala kita sudah tidak ada, tapi saya yakin bahwa beliau sedang melihat di surga, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, hati kita hanya untuk Tuhan. Saya percaya hanya satu yang beliau pesan, begitupun juga yang dipesankan oleh Vivi, bahwa kita mau melayani dengan hati. Dan saat ini, inilah buah dari hasil pengajaran beliau, bahwa kami mau melayani dengan hati. Meskipun Bapak Ibu tetap ada di rumah, tapi kami percaya hati kami tetap menyembah dan memuliakan Tuhan yang besar. Ini kami Tuhan, sembah Dia, sembah Allah yang besar. Sama-sama kita sembah Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah. Sembah puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Terima kasih Bapak yang ajaib, Bapak yang luar biasa, Bapak yang perkasa. Kami boleh menerima hadirat Tuhan secara dahsyat dan secara luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat Tuhan, meskipun Bapak Ibu tetap ada di rumah, kami percaya hadirat itu tetap ada. Saat ini waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Penatua Heru Kristianto. Kami persilakan Bapak Penatua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami di setiap kondisi dan keadaan apapun kami. Dan kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan kekal adanya atas hidup kami. Tuhan akan melimpahkan kekuatan, pertolongan, penyertaan-Mu atas setiap kehidupan kami. Bahkan jauh di balik itu, Tuhan akan angkat hidup kami kepada kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, atas ucapan syukur kami ini Tuhan, kami boleh beribadah pada saat ini, dan kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri akan mengempartasikan kuasa-Mu atas kami semua umat-Mu, jemaat-Mu saat ini Tuhan. Apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan, kami menyerahkan kuasa-Mu untuk terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu. Taruh roh-Mu dalam lidah dan hati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah pesan Tuhan boleh kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah virtual ini. Tanpa terasa hari ini kita memasuki tanggal yang ke-20 di bulan Desember. Kita ada di penghujung tahun ini. Mungkin kita akan memasuki tahun baru tinggal hitungan hari. Namun apapun keadaan situasi yang kita alami saat ini, percaya Allah beserta kita. Immanuel, Yesus yang hadir, yang lahir 2000 tahun yang lalu, menjadi bayi mungil, mengambil rupa seorang manusia, dan saya percaya saat ini dia lahir, dia ada di dalam kehidupan setiap hati kita. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Saya ambil tema yang berjudul Immanuel, Allah atau Tuhan beserta dengan kita. Ayat yang diambil dari firman Tuhan, saya ambil dari Yesaya 7 ayat 14, saya akan bacakan. Sebab itu Tuhanlah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini ayat nubuatan Tuhan akan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Dan nubuatan tentang kelahiran Yesus digenapi di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Sekitar 750 tahun. Kalau ayat yang pertama yang kita baca, itu terjadi ketika bangsa Yehuda dipimpin oleh seorang raja bernama Ahaz, dikepung dari beberapa kerajaan besar. Dan secara akal manusia tidak mungkin bangsa ini untuk memenangkan. Tetapi perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, membuat mata bangsa Israel ini terbuka dan melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mereka menang luar biasa karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Esensi Immanuel pada kehidupan kita bukan terjadi saat-saat perayaan Natal saat ini. Tetapi Immanuel, Allah menyertai kita, terjadi pada setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi yang kita alami, terjadian apa yang kita rasakan, dan itu akan terjadi penyertaan Tuhan terus-menerus di sepanjang kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita, memiliki makna bahwa kasih Allah terbesar Tuhan nyatakan di dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kalau zaman sebelum Kristus lahir, orang manusia, kita sadari bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam perjanjian lama, untuk menghapus dosa, itu hanya perlambang. Seseorang harus mengorbankan binatang korbannya, datang kepada imam, dan imam akan menumpangkan tangannya berdoa kepada binatang korban itu, tetapi itu tidak menghapus dosa. Tetapi kasih Allah yang nyata itu turun atas manusia melalui pribadi Yesus. Dia mengambil rupa seorang hamba, turun lahir menjadi bayi mungil, utuh menjadi bayi mungil, hadir ke dunia ini menjadi manusia yang lemah sama seperti kita. Oleh kuasa Roh Kudus, dia tinggalkan kemuliaan surga. Itu semua untuk demi
kasih-Nya kepada kita manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sungguh mengasihi kehidupan kita, sehingga Ia rela. Bahkan misi Yesus datang ke dunia ini, rela sampai Dia membayar harga untuk dosa-dosa kita. Menggantikan hukuman yang seharusnya kita alami, hukuman kekal. Dia rela mati tergantung di atas kayu salib. Makna Immanuel, Allah beserta kita, adalah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Immanuel juga memiliki makna bahwa Tuhan telah melakukan mujizat-Nya yang terbesar. Pengertian dari mujizat adalah apa yang tidak mungkin untuk dilakukan manusia, Tuhan telah lakukan atas kehidupan kita. Mujizat yang terbesar bagi manusia bukan ketika kita sakit dan disembuhkan. Bukan ketika kita berdoa memiliki pergumulan dan Tuhan jawab, Tuhan tolong. Tetapi mujizat terbesar bagi manusia adalah ketika kita, semua orang yang percaya kepada Tuhan, diselamatkan. Kita memperoleh jaminan keselamatan untuk masuk kepada kehidupan kekal di surga. Sangat mustahil untuk manusia bisa masuk ke dalam kerajaan surga dengan kekuatannya sendiri. Tetapi itu telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Immanuel juga memiliki makna bahwa anugerah Tuhan telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami rahmat Tuhan. Kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. Kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita bisa mengalami jawaban-jawaban doa. Namun sayang, tidak semua orang dapat menerima anugerah ini. Mereka menggunakan hikmat manusia untuk mengartikan karya kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Sungguh kita sadari, kalau kita ada saat ini, kita bisa mengikuti ibadah, kita bisa ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang harus kita syukuri. Selain makna, Immanuel juga memiliki arti di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat gambaran atau arti dari kehadiran Tuhan dalam konteks kelahiran Kristus saat Yusuf dan Maria. Immanuel memberi arti bahwa Tuhan menyertai di dalam kehidupan dan situasi, dalam segala situasi dan kondisi kita. Saya menemukan tulisan ini, Allah menyertai Yusuf dan Maria, bukan ketika mereka dalam keadaan sukacita, tetapi saat-saat mereka dalam keadaan bingung dan kesulitan, Allah tetap menyertai mereka. Pada saat itu, bahwa Yusuf dan Maria sebagai orang muda, mereka baru berumah tangga, mereka harus menghadapi situasi, budaya, keadaan zaman saat itu. Bahkan saat kelahiran Yesus dikatakan bahwa mereka pun tidak mengalami, tidak menerima, tidak memperoleh penginapan yang layak untuk kehadiran bayi Mesias itu. Tetapi Tuhan tetap menyertai mereka. Immanuel, Tuhan tetap menyertai kita semua dalam keadaan apapun. Kita akan melihat tulisan yang berikut, slide berikut, bahwa Immanuel memberi pengertian kepada kita bahwa Allah turut bekerja di dalam segala situasi dan kondisi kita. Sungguh sulit dibayangkan bila Allah tidak turut bekerja dalam kehidupan Yusuf dan Maria saat itu. Karena masalah yang mereka hadapi bukan hanya pada saat Maria tiba-tiba diberitahu bahwa dia akan mengandung daripada Roh Kudus. Tetapi setelah itu banyak kesulitan, ancaman, bahkan maut sedang menanti. Sampai akhirnya Sang Immanuel harus lahir di kandang yang hina. Kalau kita kontekskan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Tuhan tetap menyertai dalam kondisi dan keadaan. Bahkan Allah turut bekerja
di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Immanuel juga berarti bahwa Allah senantiasa menyertai kita sepanjang waktu kehidupan kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Apa tujuan bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita? Yang pertama, bahwa Tuhan memiliki tujuan ketika Dia menyertai hidup kita supaya kita tidak mengalami ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dunia ini tempat orang ketakutan, bimbang, tangis, air mata, penderitaan. Dan itu sudah Alkitab tuliskan bahwa hidup manusia singkat dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Tetapi sadari bahwa ketika kita di dalam Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Bukan lagi dari roh dunia ini. Roh yang menyertai kita adalah roh yang kuat. Roh Tuhan sendiri. Roh yang lebih besar daripada keadaan apapun di dunia ini. Jadi tujuan Tuhan menyertai kita. Yang pertama supaya kita jangan takut. Ayatnya akan saya ambil di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara, takut bukan dari Allah. Takut itu adalah dari dunia ini. Pasti semua orang pernah mengalami takut, bimbang, cemas, patah semangat. Namun, kita ini bukan dari Allah. Kita dibela oleh Allah. Kita disertai oleh Allah. Takut bukan dari Allah. Ketakutan membuat kita lemah dan tidak kuat. Ketakutan membuat kita tidak fokus. Ketakutan membuat kita tidak semangat. Bahkan untuk sulit hidup di dalam kasih dan di dalam iman. Firman Tuhan menegaskan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tujuan Tuhan yang kedua menyertai kita adalah untuk memberikan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Ya, melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 60 ayat 12. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Ya. Ayat ini memberi pengertian bahwa ketika Tuhan menyertai kita, kita tidak menyerah dengan masalah. Karena pembela kita adalah pembela yang kuat. Kita akan menang. Tuhan ingin kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kita akan kuat di dalam Tuhan. Sebab kita sadari, tanpa Tuhan bahwa hidup kita tidak berarti. Tanpa Tuhan kita tidak memiliki kekuatan apapun. Kemampuan, kepandaian, kekuatan, pengalaman, relasi mungkin sangat kita perlukan. Tetapi yang perlu sangat penting di dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan. Kita akan menang bersama dengan Tuhan. Kehidupan orang percaya digambarkan seperti Raja Wali. Karena kita seharusnya melihat badai sebagai alat yang akan membawa kita untuk bisa terbang tinggi dan lebih tinggi lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya membawa satu gambaran, judulnya Serupa Tapi Tak Sama. Raja Wali dan Ayam. Secara tampilan, mungkin burung Raja Wali dan ayam ini jenisnya sama, unggas atau jenis burung. Secara tampilan keduanya adalah sama. Tetapi secara habitat mereka berbeda.
Ayam, kita belajar dari ayam. Ketika ayam menghadapi masalah pergumulan, ayam ini cenderung panik, ketakutan, lari. Dan ayam ini mudah terpuruk. Bahkan sifat dari ayam itu gampang untuk diadu, gampang untuk berselisih paham. Tetapi kita sadari bahwa mental kita bukan ayam. Tadi orang percaya dikatakan seperti Raja Wali. Apa gambaran dari Raja Wali? Raja Wali adalah ketika menghadapi masalah, dia akan menghadapi. Dia akan berseru, dia akan memberikan tanda, dia akan memberikan sinyal kepada kelompoknya, anak-anaknya. Dia akan terbang tinggi, bahkan mengatasi badai. Dia selalu terbang berkelompok untuk fokus dalam menghadapi masalahnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan izinkan kita menghadapi masalah dan pergumulan seperti burung Raja Wali. Menang menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Mungkin kita memiliki tantangan, masalah pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita cakap untuk melakukan menang dalam segala permasalahan. Yang ketiga, tujuan Tuhan adalah menyertai kita untuk supaya Tuhan tidak menahan-nahan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Tuhan sangat rindu untuk menyertai kita. Dia akan melimpahkan kekuatannya, kasih-Nya, damai sejahtera-Nya, pertolongannya, hikmat-Nya, ya, selama kepada orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, mata Tuhan tertuju ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Ada jaminan pasti ketika kita mengandalkan Tuhan, supaya kita menerima kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menahan-nahannya untuk setiap orang yang berharap kepada Dia. Kesimpulan dari firman Tuhan saya, Immanuel, Allah menyertai kita dalam keadaan apapun, kepada siapapun, dan sampai kapanpun terus-menerus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan menyertai kita supaya kita tidak takut untuk menjalani kehidupan ini. Yang kedua, supaya Tuhan memberikan kita kemenangan di dalam menghadapi perkara-perkara yang besar. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberikan, tidak akan pernah menahan-nahan, terus memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Karena Tuhan sumber rahmat dan sumber kebaikan. Andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan terus ajak untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memasuki doa penutup dari firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan satu pujian, Kau yang selalu kuandalkan. Yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi.
Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, sesuai kebenaran firman-Mu, sesuai dengan pujian yang kami dengarkan, kami bersungguh bersyukur bahwa Allah senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami, umat-Mu. Tuhan akan senantiasa terus memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang terus berharap kepada Dia. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Firman Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa bekerja dalam setiap keadaan apapun yang kami hadapi. Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dan yang berputus asa Tuhan beri harapan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Berikutnya kita akan diberkati dengan persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh keluarga Bapak Sugi. Kami persilahkan. Kami dari keluarga Bapak Sugi ingin mempersembahkan sebuah pujian dengan judul Kemurahan Tuhan. Semoga lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang
mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Haleluya. Jemaat, arahkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan di tengah-tengah situasi, kondisi, zaman, keadaan yang sungguh sulit saat ini Tuhan. Di tengah-tengah berita keadaan yang sangat menakutkan. Namun kami percaya berkat perlindungan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu yang saat ini menghadapi sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa darah Yesus yang akan menjamah, memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap umat-Mu yang sakit pada saat ini. Untuk Bapak Wibowo, untuk keluarga Bapak Cahyo, untuk Ibu Vero, untuk Fania, putri dari Ibu Santi, bahkan untuk setiap jemaat-Mu yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kiranya kuasa kesembuhan dari Tuhan boleh menjamah setiap anak-anak-Mu yang sakit pada saat ini. Bahkan kami boleh mengalami, menyaksikan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Gembala, untuk keluarga Ibu Mai Tuhan, di dalam nama Yesus. Kiranya kekuatan, pengharapan Tuhan terus nyatakan, pemulihan demi pemulihan. Kiranya Tuhan terus beri pengharapan. Di dalam nama Yesus kami percaya, kuasa-Mu terus akan bekerja. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang berseru kepadamu, Tuhan akan memberikan kepada umat-Mu ini untuk hikmat, roh takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Terlebih ketika menghadapi pada masa COVID ini Tuhan, kami boleh diberikan hikmat untuk kami boleh melakukan protokol kesehatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Natal, untuk ibadah sekolah minggu, bahkan untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Kami menyerahkan gereja-Mu ini di atas tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan bekerja terus untuk Cikutra Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk Indonesia, biarlah pertolongan Tuhan terus nyata atas bangsa ini. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, para menteri, para satgas Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan boleh menyertai kehidupan mereka, kekuatan, hikmat yang Tuhan berikan untuk memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Tuhan akan memulihkan keadaan kami, ekonomi kami, pertolongan, keamanan kepada bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Biarlah Tuhan yang akan menjadi terus pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari buka hati, arahkan hati kita, angkat tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan damai sejahtera. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Bersama hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan
Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada Ibu Maria Tinatani. Shalom Bapak Ibu, saya Diaken Maria akan membawakan pengumuman sebagai berikut. Hadiah dan kenang-kenangan Natal 2020 berupa speaker HP diberikan kepada keluarga yang setia ikut ibadah Zoom mulai 29 November sampai 20 Desember 2020 dan atau pulsa bagi yang membawa jiwa baru bergabung di kebaktian by Zoom. Pengumuman yang mendapat speaker HP dan atau pulsa diumumkan pada hari Senin 21 Desember di WA Grup Jemaat. Hadiah dan kenang-kenangan Natal 2020 dapat diambil pada tanggal 22 sampai 24 Desember 2020 di Ciputra 3E. Hubungi Saudara Serius. Jemaat, silahkan bisa mengambil amplop persembahan Natal, ucapan syukur akhir tahun, dan persembahan biasa atau perpuluhan, serta anggur perjamuan suci di Ciputra 3E. Berikutnya, pemahaman Alkitab ditiadakan sementara sampai pemberitahuan lebih lanjut. Nah, setelah ini ada sekolah minggu jam 11 ya Bapak Ibu, by Zoom. Ibadah pra remaja dan pemuda akan dimulai lagi pada bulan Januari 2021. Ibadah Natal. Ibadah Natal umum akan diadakan Jumat 25 Desember jam 9 pagi by Zoom. Nah, untuk catatan, jemaat harap menyiapkan lilin. Dan bagi yang punya aksesori Natal, silahkan boleh dipakai untuk merayakan Natal. Yang penting hikmatnya ya. Minggu depan, 27 Desember 2020, kebaktian jam 9 dan jam 18 by Zoom, ada doa untuk persembahan syukur akhir tahun. Bapak Ibu, Natal Sekolah Minggu akan diadakan Minggu 27 Desember jam 11 siang by Zoom. Dan ibadah awal tahun akan diadakan Jumat 1 Januari 2021 jam 10 by Zoom. Bapak Ibu jangan lupa sore ini jam 6 sore akan ibadah by Zoom. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Hai. Pak Heru. Terima kasih pelayanannya, khotbahnya. Tuhan berkati Pak Heru. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Felis. Hai Felis, nanti kita sekolah minggu ya. Felis ini Keke. Ya. Halo. Belum. Berkati. Halo ya. Habislah. Eva. Terima kasih, Tuhan berkati. Semangat ya Eva. Eva, semangat ya.